Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat membantu bagi mereka penyandang disabilitas. Dengan penggunaan bahasa isyarat ini, para penyandang disabilitas dapat ikut mendengar apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Keberadaan penerjemah bahasa isyarat ini juga kerap muncul di setiap acara program televisi maupun program acara lainnya secara langsung. Baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan seorang pria membantu menerjemahkan bahasa isyarat di sebuah masjid viral di media sosial. Video itu pertama kali dibagikan di akun Twitter @bagover yang hingga sudah ditonton lebih dari 200 kali. Video itu mendapatkan komentar dari warganet yang memuji keberadaan penerjemah bahasa isyarat di sebuah masjid saat sedang berkumandang azan. Baru lihat ada yang live translate azan ke bahasa isyarat, tulis si pengunggah video dalam keterangannya. Diketahui jika lokasi video itu direkam di sebuah masjid di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Warganet pun memuji dan berharap di tempat lainnya juga bisa tersedia penerjemah bahasa isyarat, karena hal itu tentu sangat membantu bagi penyandang disabilitas. Sosok Faisal Fani, seorang juru bahasa isyarat yang sering muncul di pojok panggung setiap kali kegiatan pemerintahan digelar di Sumatera Selatan. Ya, dia menjadi salah satu fasilitator bagi teman-teman penyandang tunarungu yang membantu dalam mendapatkan informasi selama acara berlangsung. Posisinya seringkali berada di pojok panggung, tugasnya membantu menyampaikan apa yang tengah dibicarakan oleh narasumber melalui gerakan tangan dan mimik muka sebagai bahasa isyarat. Selain tampil langsung di pojok panggung, Faisal juga sesekali tampil di layar televisi dengan tugas yang sama, yakni sebagai juru bahasa isyarat. Faisal menceritakan awal mulai ia terjun sebagai juru bahasa isyarat setelah ia menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma Palembang, di mana di 2016 dibuka kelas program bahasa isyarat yang sampai saat ini telah menjadi mata kuliah utama yang harus diikuti oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Jurusan ini dibuat khusus untuk melatih mahasiswa ilmu komunikasi, yang awalnya ditunjukkan untuk membantu teman-teman tuli, ujarnya, Jumat, tanggal 4 Juni tahun 2021. Banyak tantangan, suka dan duka dirasakan Faisal selama bertugas menjadi juru bahasa isyarat. Di antaranya, terkadang kosakata yang bisa dipahami oleh teman-teman tuli terbatas sehingga harus dibantu dengan pelafalan alfabet atau gerakan mulut oral. Seiring perkembangan kosakata, maka kadang untuk menyampaikannya melalui bahasa isyarat itu tidak ada, maka harus dibantu pengejaannya dan gerakan mulut, katanya. Selama menjadi juru bahasa isyarat, ia mengaku mulai memahami karakter unik dari para teman-teman tuli. Ketika mereka berkumpul, maka suasananya sepi dan tak ada suara yang ditimbulkan. Mereka kalau ketawa ada suaranya, tapi saat berkomunikasi mereka hanya andalkan bahasa isyarat, ujar pegawai Biro Humas dan Protokol Sumsel itu. Diakui Faisal, jumlah juru bahasa isyarat di Sumsel masih terbatas. Namun, mereka siap membantu jika ada yang ingin belajar bahasa isyarat karena saat ini ada kelas khusus yang telah dibuka. Di Palembang masih minim, ada yang masih proses belajar, saya pun juga masih belajar untuk meningkatkan kemampuan memahami bahasa isyarat, tutupnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.